Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu usability testing pada aplikasi Signal. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nasyoy Nazir, Irsya Rahmadan, Muhammad Aditya Yufnanda, Muhammad Rizky Akbar, dan Devri Surya Pratama. Yang pertama ada pendahuluan yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang mengharuskan membayar pajak bagi yang menggunakan kendaraan bermotor. Pada era digital ini, muncullah satu upaya yang dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, yaitu aplikasi Signal. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap masyarakat Indonesia itu diwajibkan untuk membayar pajak. Untuk mempermudah membayar pajak, maka terciptalah aplikasi Signal. Yang kedua adalah metodologi. Yang pertama adalah membuat test plan terlebih dahulu, kemudian cari user untuk dilakukan pengujian. Baru akan dilakukan pengujian secara tatap muka. Setelah dilakukan pengujian, maka akan didapatkan feedback berdasarkan sudut pandang user masing-masing. Nantinya kita akan mendapatkan data-data baik kekurangan maupun kelebihan dari suatu aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Irsyan. Kepada Irsyan dipersilakan. Ya, untuk tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mendapatkan feedback untuk memperbaiki dan merevisi kekurangan yang ada pada aplikasi sehingga menjadi lebih baik. Pengujian di sini kita menggunakan dalam bentuk prototype untuk melihat respon user, apakah selama menggunakan aplikasi ini ada masalah atau tidak, kemudian mencari solusi dari masalah yang ditemukan. Next. Daftar aktivitas test plan. Nah, di sini daftar aktivitas test plan itu yaitu pertanyaan kita untuk mengetahui ada masalah apa pada aplikasi yang kita uji. Pertama, di sini apakah user tahu bagaimana memulai aplikasi? Yaitu di sini kita mencari tahu apakah si user bisa untuk memulai aplikasinya dari awal. Nah, terus yang kedua, apakah user tahu bagaimana cara mendaftarkan akun? Nah, di sini kita juga menguji apakah si user bisa untuk mendaftarkan akun. Yang ketiga, apakah mudah menemukan letak halaman untuk melihat info terbaru. Nah, di sini juga kita menguji si user. Apakah si user ini mudah untuk menemukan menu info terbaru. Selanjutnya yang keempat, apakah user tahu di mana menu untuk melihat lokasi samsat terdekat. Jadi di sini kita juga menguji aplikasi ke user, apakah si user tahu kita di halaman mana, di menu mana kita bisa melihat lokasi samsat terdekat. Selanjutnya yang kelima, apakah terdapat menu untuk menyampaikan keluhan terhadap aplikasi. Jadi di sini kita juga menguji aplikasi kepada user, apakah si user bisa menyampaikan keluhan terhadap aplikasi. Terus yang keenam, apakah ada masalah yang dialami user selama menggunakan aplikasi. Dari sini juga kita ada pertanyaan, apakah si user ada masalah ketika menggunakan aplikasi. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, apakah sulit untuk logout dari aplikasi. Di sini juga kita menguji si user apakah dapat mudah untuk logout dari aplikasi. Nah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Irsyan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Aditya. Kepada Aditya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persona. Jadi pada pengujian kali ini kami melakukan pengujian kepada 6 orang user. Yang pertama ada Muhammad Riyad. Pada pengujian yang dilakukan bersama Muhammad Riyad terdapat 2 masalah, yaitu yang pertama kesulitan saat verifikasi wajah ketika mendaftarkan akun, dan masalah kedua itu kesulitan menekan tombol daftar akun karena tombol terlalu kecil. Untuk solusinya itu pada saat verifikasi wajah, user harus berada di tempat yang cukup cahaya, dan solusi kedua itu memperbesar tombol agar mudah ditekan oleh user. Selanjutnya untuk user kedua yaitu Rifki Hakiki, yaitu masalahnya terdapat 2 juga, yaitu yang pertama jarak antara tombol lanjut ke beranda dan daftar akun terlalu rapat, dan yang kedua kurangnya akun sosial media resmi, Samsat atau Signal yang dicantumkan pada halaman pengaduan. Untuk solusinya sendiri yaitu untuk masalah pertama, memberikan sedikit ruang untuk memberi jarak antara tombol lanjut ke beranda dan tombol daftar akun. Solusi yang kedua yaitu menambahkan akun sosial media resmi Samsat atau Signal agar memudahkan masyarakat ketika ingin melakukan pengaduan.
Oke, selanjutnya untuk user ketiga yaitu Khalid Al-Hamzi. Terdapat dua masalah juga, yaitu yang masalah pertama kesulitan menekan tombol daftar akun karena tombol terlalu kecil, dan untuk masalah kedua itu tulisan pada icon daftar akun terlalu kecil sehingga cukup sulit untuk dibaca. Solusinya yaitu memperbesar ukuran tombol daftar agar mudah ditekan oleh user, dan yang kedua memperbesar tulisan serta mempertebal warna hitam agar mudah terlihat oleh user. Selanjutnya ada user keempat yaitu Rahmat Fadil. Terdapat dua masalah. Untuk masalah pertama yaitu tampilan menu yang kurang menarik, dan untuk masalah kedua yaitu menu pada halaman beranda yang terlalu padat. Untuk solusi dari masalah pertama yaitu membuat susunan menu yang lebih minimalis agar terlihat lebih menarik. Untuk solusi dari masalah kedua yaitu memberi jarak untuk setiap icon agar terlihat tidak terlalu padat. Selanjutnya untuk user kelima yaitu ada Husnul Khatimah. Terdapat dua masalah, yaitu masalah pertama sama seperti sebelumnya, yaitu menu daftar akun yang terlalu kecil sehingga tidak terlihat dengan jelas. Masalah yang kedua yaitu kesulitan dalam menemukan tombol daftar akun karena warnanya terlalu pudar. Untuk solusinya yaitu memperbesar ukuran tombol, dan untuk solusi yang kedua yaitu memberikan warna hitam untuk tombol daftar akun agar tulisannya lebih jelas dan mudah terlihat. Selanjutnya ada user keenam yang terdapat satu masalah, yaitu tombol notifikasi info terbaru yang terlalu kecil dan terlalu di pojok atas menyebabkan user sulit untuk menemukannya. Solusi yang dapat kami berikan yaitu membesarkan ukuran tombol notifikasi agar mudah terlihat oleh user. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adit. Selanjutnya yaitu temuan negatif yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Akbar. Pada Rizky, persilahkan. Oke, untuk temuan negatif, jadi tanggapan negatif user, menu daftar di sini terlalu kecil sehingga sulit untuk ditekan. Solusinya, tujuan menu daftar dapat dibesarkan lagi agar mudah pada saat ditekan. Oke, next. Lalu untuk yang kedua, tanggapan negatif usernya adalah halaman info terbaru sedikit sulit untuk ditemukan karena berada di dalam notifikasi. Apalagi bagi orang awam pastinya akan sangat lama untuk mencari halaman info terbaru. Jadi solusi yang didapatkan di sini untuk halaman info baru akan dibuatkan menu baru pada tampilan beranda, sehingga akan sangat mudah ditemukan oleh user karena menu ini terpampang jelas pada halaman tampilan beranda. Next. Lalu selanjutnya, tanggapan negatif user adalah pilihan menu untuk pengaduan terlalu sedikit, masa hanya berisi web dan emailnya saja. Jadi solusi yang didapatkan adalah seharusnya dicantumkan pilihan lebih banyak, seperti sosial media yang dapat diakses oleh user. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky. Yang selanjutnya adalah temuan positif yang akan dijelaskan oleh Devri. Pak Devri, dipersilahkan. Berikut temuan positif dari para user. Yang pertama yaitu tampilan yang cukup bagus dengan perpaduan warna yang cocok. Lalu yang kedua, semua fitur yang tersedia dapat digunakan. Dan yang ketiga, menu cara bayar membantu user untuk memberitahu cara bayar pada aplikasi ini. Lalu yang keempat, menu lokasi Samsat dapat memberi info letak lokasi kantor Samsat terdekat, sehingga masyarakat tahu letak kantor Samsat. Next. Selanjutnya yaitu customer service, yang mana link web dan email yang dicantumkan dapat langsung terhubung ke halaman web dan email tersebut, sehingga dapat memudahkan dan menghemat waktu bagi user jika ingin melakukan pengaduan terhadap aplikasi ini. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu kesimpulan, yang mana aplikasi ini sangat membantu masyarakat dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat tanpa adanya batasan. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada aplikasi ini yang dapat diperbaiki. Rata-rata user mempunyai problem yang sama, jadi berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, terdapat kelebihan dan kekurangan yang ada pada aplikasi ini, dan rata-rata user mempunyai problem yang sama, yaitu pada daftar yang tombolnya terlalu kecil. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.